Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku kaum Adam dan kaum Hawa? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat patut jadi teladan, khususnya buat para kaum Hawa. Buat para kaum Adam, jangan berkecil hati karena ada hikmah yang dapat kita ambil pada kisah ini. Oke, tanpa berlimi-limi, kencangkan sarung Anda, miringkan posisi peci, jangan lupa pakai hiji, simak alur kisahnya dan Al-Kisah. Ini adalah kisah seorang wanita yang cantik hatinya, cantik parasnya, sopan santun dan teguh pendiriannya, yaitu Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Sang wanita yang sudah dijanjikan Allah yang akan ditempatkan pada surganya. Dalam buku ilmu Tauhid oleh Buya Yuhendri dan Ustadz Azwirman, berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya, ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintahkan menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asyah, namun ia menolaknya. Penolakan Asyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Kalian semua tentunya sudah tahu siapa si kafir Fir'aun. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asyah. Asyah kemudian dipaksa menikah dengannya, padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, "Bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun, sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah." Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asyah sedikitpun, karena Asyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11, yang artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungan dengan Fir'aun, padahal sudah jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Pada saat itu ada ramalan dan pengikut Fir'aun yang mana ramalan itu menjelaskan bahwa kelak dia akan dikalahkan dan ditumbangkan oleh seorang laki-laki. Pada saat itulah Fir'aun dan bala tentaranya membunuh semua bayi laki-laki yang lahir di tanah itu. Lalu ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Fir'aun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah dalam surat At-Toha ayat 39, yang artinya yaitu, "Letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarkanlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku." Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asyah. Dalam buku 10 Wanita Ahli Surga oleh Dr. Mustafa Murad, dijelaskan bahwa Asyah mampu menentang Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 9, yang artinya, "Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedangkan mereka tidak menyadari. Tangan takdir dan ucapan Asyah meluluhkan hati Fir'aun. Ia kemudian memperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil yang bernama Musa dengan cinta. Yang kelak bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8, yang artinya, "Maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka."
Sesungguhnya Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Menjadi contoh perempuan pejuang apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Aisyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawan dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asiyah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya. Kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun penyiksaan tersebut tidak membuat Asiyah lari dan mengharap belas kasih dari Fir'aun. Asiyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Keteguhan hati yang kuat untuk selalu beriman kepada Allah menjadikan Asiyah binti Muzahim mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Fir'aun sering menyiksanya, dia tidak takut dan tetap berpegang teguh pada keimanannya. Dia berikan dua pilihan kepada Asiyah, yaitu memilih untuk tak bersamanya dan tidak akan mendapat hukuman, atau tetap memegang agama baru dan mendapat hukuman yang pedih. Lagi-lagi Fir'aun tak berdaya memaksa istrinya mengakui dia sebagai Tuhan. Asiyah memilih mengakui agama baru yang dibawa oleh Nabi Musa. Fir'aun betul-betul tidak terima dengan keputusan istrinya. Fir'aun memerintahkan algojonya mengikat kedua tangan dan kaki Asiyah pada 4 buah tiang dengan posisi tubuh menghadap sengatan matahari. Kemudian tubuh Aisyah dicambuk dan ditinggalkan begitu saja oleh Fir'aun dan pengikutnya di padang pasir. Mendapat siksaan yang begitu pedih, iman Asiyah tetap tidak goyah. Fir'aun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu yang besar. Aisyah pasrah dan hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam keadaan tangan terikat, tubuh penuh luka dan bekas sambukan, sambil menahan perih, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Aisyah diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 11 yang artinya, Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan diselamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Asiyah binti Muzahim meninggal dunia sesaat setelah mulutnya mengatuk di akhir doa. Dia tidak lagi merasakan sakit saat batu besar yang dilemparkan Al-Qojo Fir'aun mengenai tubuhnya. Rasulullah bahkan bersabda, cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tawawi, dan Al-Diya. Itulah beberapa sebab mengapa Asiyah binti Muzahim berjodoh dengan Fir'aun. Semoga banyak di antara muslimah yang meneladani keteguhan iman dan sifatnya. Pesan dari saya buat para kaum hawa yang cantik-cantik, yaitu jadilah seperti Asiyah yang lembut hatinya dan teguh imannya. Jangan hanya karena satu laki-laki yang bergelimpang harta dan tahta, kalian mudah goyah keimanannya. Dan ini pesan singkat buat para kaum Adam. Janganlah kalian jadi Fir'aun pada masa kini. Sekian kisah Asiyah binti Muzahim. Support terus channel ini karena support Anda sangat berarti bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.